Ketuanya semangat terlalu udah ya kan? Oke teman-teman, semua yang duduk di sini siapa yang belum ngaji? Belum ngaji, nggak ada kan? Semua sudah ngaji kan? Oke, yang masih agent, angkat tangan, masih agent. Nah, ini masih agent kan? Coba tutup angkat tangan ya. Nah pertanyaan saya kedua, lo ayo tutup angkat tangan ya. Pertanyaan saya kedua, ada yang angkat tangan ini yang nggak kepingin UM tahun ini boleh diturunkan, yang nggak mau UM tahun ini. Berarti semua mau UM kan? Nah, coba sekarang turunin. Nah sekarang pertanyaan dirubah. Yang kepingin tetap agent aja tahun ini, angkat tangan. Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti semua sepakat kepingin jadi. Nah, kenapa kok kepingin jadi UM? Paksa liternya. Ayo, yang bisa jawab benar dapat 100.000 dari panitia. Benar, tuh. Saya tinggal kasih kontes aja nggak masalah. Yang keluar kan dari panitia, benar kan? Siapa bisa jawab dengan bagus? Ayo. Kenapa kok harus UM tahun ini? Ayo, serius. Bisa jawab benar. Nanti Pak Kando kasih jangan 100 lah. Nanti soalnya banyak yang saya mau keluarin 50.000 aja wis. Siapa bisa jawab benar? Nanti dapat 50.000 dari Pak Kando. Ya. Kenapa harus UM tahun ini? Yang jawab ya, yang tadi angkat tangan, yang masih agent. Kenapa Pak? Nah, salah. Tanda kesusahan awal di UM, salah. Ayo. 5 kali jawab ya. Anda nggak mau angkat tangan rugi loh, 50.000 ini. Apa Pak? Salah. Apa Pak? UM itu ya sudah pasti ya, maksudnya seperti orang. Salah, panjang salah. Kurang dua. Ayo, saya jawabannya simpel kok. Kenapa? Wah, hampir benar, tapi masih salah. Satu lagi terakhir, apa Bu? Salah Bu, tetap salah. Wes sekarang takut, leader aja wes yang jawab. Ayo. Kalau leader gak ada hadiahnya, ya kan? Nanti bayar sendiri. Ayo, coba. Yang leader, siapa bisa jawab? Ayo, leader aja gak wani jawab. Teman-teman, kenapa Anda harus jadi UM? Jawabannya ya, diingat-ingat nih. Karena bisnis prudential itu adalah bisnis AM. Paham ya? Adalah bisnis AM. Dan satu-satunya jalan menuju AM cuma harus naik jadi. Nah itu jawabannya kenapa harus. Sudah tahu kan sekarang jawabannya? Coba bilang jawabannya apa? Terus? Nah, ngerepek ini nggak dapat 50.000. Sudah benar ya? Sekarang sudah benar. Jadi jawabannya kenapa harus UM teman-teman? Karena ini bisnis AM. Kalau Anda nggak bisa jadi AM, Anda mau ngapain di Prudential? Ya, teman-teman, tapi bukan cuma sekedar AM. Teman-teman, bisnis pro adalah Anda harus jadi AM dan Anda harus cetak orang lain jadi AM. Itu tujuan terakhir bisnis Prudential. Ya, karena kalau kita cuma bisnis sekedar pokoknya sampai AM, nggak tahu caranya pokoknya capai. Anda bisa bukan AM yang seperti yang saya maksud. Ya, gampang kok kalau mau jadi AM cuma bodoh jualan sendiri sampai 3 miliar kalau memang marketmu ada bisa. Tapi ya nggak akan jadi AM yang seperti saya maksud. Ya, AM yang saya maksud adalah AM yang memang gemuk, ya, lebih gemuk dari siapa di sini paling gemuk? Nah itu sudah siun sendiri, ya, lebih gemuk dari Yenti. Ya, AM-nya lebih gemuk dari Yenti, ya. Jangan sampai sekurus Pak Arlin. Ya, jangan sampai AM-nya sekurus Pak Arlin. Ya itu gak enak, disedot keluarnya cuma air, gak ada darah. Ya kan dia nyamuk lah pasti juara mentrot di dia, karena gak ada darahnya. Ya, oke teman-teman, Anda lihat saripan saya tadi, kasih plus buat Pak Diki. Mana Pak Diki? Mana Pak Diki? Nah, itu, ya. Tapi ada yang aneh di saripan situ. Berakhirnya sampai 2013 seakan-akan saya sudah gak di pro lagi, ya kan? Karena tukang yang backingnya sudah bingung sama bayinya, ya kan? Bayi satu muncul, wah dengar-dengar bayi kedua mau muncul. Jadi akhirnya dilempar tahun 2013 terakhir, ya. Syukur-syukur masih dibikinin, ya. Syukur-syukur. Jadi ya nggak boleh ngamuk. Dikasih 2013, thank you sama Pak Diki, ya. Kasih plus buat Pak Diki. Karena dibikin lagi juga percuma. Gak ada foto nih ya. Saya sudah balas foto-foto. Oke teman-teman, saya hari ini mau kasih Anda satu materi simple, ya. Kenapa Anda harus bagaimana Anda taklukkan bisnis Prudential? Segampang apa? Ya. Sebelumnya saya cerita dulu, Anda kan banyak nggak ngerti saya, ya nanti khawatirnya Anda sudah menebak-nebak, wah background saya saking bagusnya makanya bisa hari ini seperti ini, ya. Saya akan cerita berusaha seurut mungkin. Teman-teman saya background dari
sebelum di Prudential itu dari keluarga nggak punya. Jadi jangan bayangin saya dari keluarga yang kaya sehingga omset gampang, sehingga banyak yang support, bubuk naik jadi enggak. Ya, teman-teman, saya sejak SMA dari anak yang normal, tiba-tiba saya ada satu masalah, saya jadi gagap kalau ketemu orang nggak kenal, atau saya suruh presentasi di depan, atau baca di meja aja saya nggak bisa kalau pelajaran bahasa Indonesia. Ya, bahkan kalau saya di gereja aja, kalau persekutuan doa, waktunya baca Alkitab gitu, giliran saya pasti otomatis dilompati. Kalau nunggu saya bisa nggak makan nanti kasihan, karena nggak bisa ngomong lancar, beneran ini. Ya, bahkan sampai hari ini sebenarnya saya masih ada itu. Terkadang pas nyantol apa itu bisa kumat teman-teman. Ya, tapi di Prudential pelan-pelan tiap hari cerita Pak Ali sembuhin saya. Ya, luar biasa. Ya, akhirnya sudah hampir kayak orang gagah. Ya, apalagi ngomong di depan 40.000 orang kayak gini sudah biasa. Ya kan? Ya, ini 40.000 orang kan ada ini ya. Nah, teman-teman, singkat cerita, saya ngawali usaha bekerja cari duit itu dengan cara jualan handphone bekas. Kemudian geser sampai akhirnya ke kartu perdana nomor cantik. Ya, cukup oke. Tahun 2002, kalau Anda sudah pakai handphone, terutama kartu perdana mentari, Anda pasti kalau nomor cantik ujung-ujungnya mungkin dari saya. Ya, bulan 6 saya putuskan merit. Saya putuskan beli rumah yang ada di foto itu di Lebak Indah Regency Blok C 37. Ya, rumahnya kecil, cuma 7 kali 14, saya beli 200 juta. Itu bulan 6. Saya renovasi sampai bulan 9, akhirnya saya masuk ke situ, ya. Dan yang terjadi pembukaan justru pas saya masuk, pas pembukaan mulai minus. Sampai akhirnya bulan Desember saya close karena udah minus makin gede, ya. Dan beneran keputusan saya bener. Kalau Anda lihat report sampai hari ini, semua penjual kartu nomor cantik sudah pasti sudah nggak ada lah. Ya, nomor cantik nggak ada nilainya. Nah, akhirnya sepanjang 2003 saya tidak bekerja teman-teman, karena saya bingung mau bisnis apa. Saya sudah punya tekad dari awal karena saya lihat papa mama nggak kaya, saya hidup susah banget. Saya memutuskan untuk nggak mungkin kerja ikut orang. Ya, pikiran saya pokoknya berusaha sendiri. Bahkan terjelek, saya sampai punya pikiran mau jualan mie di pinggir jalan teman-teman. Itu pun saya mau lakuin, tapi masalahnya nggak dikasih kesempatan untuk itu. Nah, akhirnya bulan 7 2003 ketika saya lagi nganggur, justru anak saya yang pertama lahir. Ya, bayangin, papanya nggak kerja, nggak ada duit, malah anaknya yang pertama lahir. Saya masih ingat waktu itu masih ada sisa-sisa duit ya. Saya masih ingat, pertama masuk supermarket, gaya, cari susu yang paling mahal. Saya masih ingat, saya beli Enfamil Plus waktu itu. Tambah bulan, mulai cari yang murah sampai ceplok di Nutrilon teman-teman. Saya masih ingat. Ya, saya masih ingat. Waktu itu Nutrilon Plus sekitar 130.000, Nutrilon hampir 50.000. Saya masih ingat. Sampai separah itu, ya. Nah, akhirnya tahun 2004, ya, tepatnya awal April, ya, leader saya si Eddie Tyson baru pulang dari Praha. Anda tahu Indonesia kan masih Star Club kan setiap tahun. Nah, dari segerombolan teman, hanya Eddie Tyson yang orang Prudential waktu itu, ya. Semua teman-teman sepermainan yang mungkin ngutangin saya, ya, kalau pergi ngeraktirin saya, terus kayak gitu-gitulah. Semua nge-push saya untuk ikut si Eddie Tyson, dan saya nggak mau teman-teman. Eddie Tyson bukan orang pertama yang ngajak saya. Andre Wijaya, Ali Sastro, itu semua orang-orang teman saya sudah ngejai saya mulai dari tahun 2000 sejak saya buka toko. Tapi saya nggak mau. Nah, waktu yang mereka nawarin saya nggak mau karena saya lagi buka toko ya. Tapi ketika 2004 mereka gencar ngajain saya nggak mau teman-teman karena saya tahu diri. Mana mungkin ya, satu dia orang ini gagal, kedua nggak punya market. Kira-kira Anda mau prospek siapa sih? Coba dipikir. Kenapa saya nggak punya market? Nah, saya sekarang cerita background akademik saya. Kira-kira dari background akademik saya, ya apa caranya saya bisa dapat market? Dari TK sampai SMA, saya ini sekolah di Kalijuda. Gak ada maksud jelekin sekolah saya, gak ada maksud. Ngapain sih itu alma mater saya? Tapi seriously, kalau kita lihat dari sana, hampir semua nggak layak untuk diprospek, apalagi direkrut. Beneran. Begitu kasih tahu bisnis 100 juta, wah mereka nganggap saya orang gendeng, ngerti ya? Mana ada duit 100 juta? Dia pikir kayak gitu. So, saya nggak mau dianggap orang gila, saya nggak mungkin prospek ataupun rekrut dari situ. Ketika saya kuliah, saya masukin form itu, saya dapat di Ubaya itu dapat 2 form, semua free. Satu form dari prestasi akademik, satu dari form prestasi atlet. Saya pemain basket. Ternyata tak masukin yang form akademis atlet. Jadi teman saya
sekelas hampir semua atlet. Dari sana saya punya satu kelebihan, saya boleh bolos sampai 60%. Ya 60% kali ya. Jadi saya boleh masuk, saya bisa masuk 40% aja, saya bisa UTS UAS. Jadi saya hampir nggak pernah kuliah. Saya sibuk cari duit kan waktu itu, jualan handphone. Nah, saya nggak punya sosialita gitu, saya nggak punya teman-teman sosial bertambah. Teman saya ya orang di lapangan basket itu terus gitu. Dan itu nggak bisa di closing ya. Anda kalau lihat SB10 tempat Trusty, sekarang mostly banyak orang basket kan di situ. Itu bikin kejuaraan antar kantor Prudential se-Indonesia pasti juara satu kita, beneran. Hampir semua pemain nasional di situ, beneran. Ya mantan atlet di situ semua. Nah, teman-teman, dua faktor ini bikin saya nggak mau join di Prudential mulanya. Ya, satu gagap, dua nggak punya market. Terus kenapa saya join? Nah, ini karena saya iseng. Ya, sejujurnya ceritanya bukan karena bisnis pro bagus, enggak. Saya nggak pernah tahu bisnis pro. Saya cuma tahu Editeson 150 juta waktu itu income-nya. Ya saya tahu, saya dilihatin kok. Tapi saya nggak tertarik. Kenapa? Ya itu tadi, saya punya kelemahan, ya kan? Ada satu kalimatnya orang Cerometan, ternyata bikin saya jadi tertarik. Si Editeson ngomong kayak gini waktu itu. Nggak tahu dia ingat nggak ya? Dia ngomong gini. Pakai bahasa Indonesia ya. Dia ngomongnya gini. Lu kira kerjaan ini gampang? Saya ini setiap hari diusiri orang. Itu kalimatnya si Editeson. Tapi waktu itu dalam bahasa Prancis tuh ya. Ini saya udah terjemahin bahasa Indonesia gitu. Gitu ya. Nah, ternyata kalimat dia diusirin orang itu bikin saya tertarik. Kenapa? Lawang saya pengangguran di rumah, ya kan? Mendingan ikut teman keliling, ya oposnya modern diusirin orang. Sumpah mati itu yang bikin saya join di Prudential. Jadi akhirnya saya ngomong, ya wes aku besok jemputan. Saya masih ingat. Begitu jemput saya, pertama kali pemberhentian adalah kita makan nasi rawon di Wisma Permen depannya pos kantor pos. Kan ada itu depot kecil. Nah, itu saya makan di situ, saya masih ingat. Saya makan rawon. Ya, akhirnya saya ikut dia prospek. Tapi nggak ada usir-usiran, ya. Tapi saya sempat dengerin dia cool call, dia cerita tentang rekening Pak Ali. Saya adalah nasabah Prudential sejak tahun 2000. Ya. Tapi saya nggak tahu loh itu posisinya apa. Biasa kan semua nasabah gitu. So ketika Editeson cerita seperti itu, setiap balik mobil saya mesti tanya, beneran tak rekeningnya Prudential kayak gitu? Saya langsung tertarik, kenapa? Jiwa bisnis saya muncul, saya mikir, wah sebagus ini nggak mungkin nggak laku. Ya kan, sehat duit balik, ya kan, ada masalah dikasih duit, masa nggak laku? Saya mikirnya simple banget. Akhirnya saya join tanggal 16 April 2004, ya, dan akhirnya bergulir, ya kan. Selama 2004 pikiran saya, karena saya orang melarat, saya orang minus, saya waktu itu cuma minta bantuan sama Editeson, saya bantuan cepat capai 5 juta. Ya, waktu itu saya menemukan satu rumus, pokoknya 10 juta api, 250.000 kan, income 2 tahun. Nah, akhirnya otak saya responnya apa? Pokoknya 1 bulan 40 juta. Bisa dari 500-an 8 orang atau 1 juta 4 orang. Waktu itu mikir gitu. Ya, zaman itu teman-teman komposisi masih bisa 10-2, 11-1 bisa. Kenapa? Karena biaya asuransinya murah, pro payer cuma cover 10 tahun pertama, lebih murah. Ya, parent payer cuma 1, cuma cover 18, jadi lebih murah semua. Nah, teman-teman, saya nggak pernah pedulikan tentang jadi UN. Nah, ini mulai masuk ke materi. Saya nggak pernah pedulikan jadi UN. Setiap kali di Editeson saya ngomongin jenjang karir, langsung kepala cenut-cenut, kena berapa persen, nggak redas moment, gitu ya. Karena nggak pinter gitu. Saya IPK aja 2,4, nggak pinter, betul kan? Tapi memang orang hidup kan pilihannya 2. Kalau nggak jadi karyawan, ya jadi bos. Kalau IPK 2,4 zaman saya juga masukin aplikasi ditolak karena minimal 2,75. Betul ya? Berarti sejak hari itu sebenarnya Tuhan sudah takdirkan saya, orang ini harus besok jadi bos. Loh, karena nggak mau jadi karyawan kayak saya. Betul ya? Kasih tolak terus. Ya, berbahagialah. Beneran. Biasanya orang pintar itu pasti kerja ke orang goblok. Bener ya? Loh ya kan, saya nggak pinter laptop gitu, saya nggak pinter apapun, tapi saya punya pegawai pinter masalah gitu. Nah, dia orang pinter kan, diperintah sama orang goblok. Nah, itu mesti kayak gitu itu. Jadi berbagai goblok-goblok. Siapa yang di sini pinter? Wah, mesti bahaya, hati-hati. Ya, makin pinter makin gak enak sebenarnya. Ya, nah ini joke aja ya. Pak Kado orang pinter loh, ya. Justru dia pinter makanya milih saya, ya kan? Ya, dia masih di seberang sana Pak Kado. Ya, nah teman-teman. Akhirnya 2005 saya masukin. Ya, 2005 saya masukin. Apa yang terjadi?
suatu hari saya masuk ke acara kayak kalau yang sekarang Anda tahu kayak ODC, ya. Tapi zaman dulu namanya ADS. Ada satu kelas, semua sudah workshop mulai nih workshop. Saking nakalnya saya sekali lagi, saya nggak masuk, saya rokokan di luar, cangkruk sama teman-teman. Ya, kayak saya pakai Harley. Cuma bedanya setelah ini beda. Setelah ini. Sekian masa kita setelah ini beda. Habis saya rokokan, staff prudential lewat, saya dimarahin. Masuk. Saya masuk teman-teman. Mungkin kalau Pak Lim, mungkin delay. Ya, kalau saya masuk beneran, ya kan? Ternyata teman-teman ketika saya masuk, materi yang dibawain oleh leader itu simple banget. Judulnya adalah Super Fantastic Business with Prudential. Dan yang dia cerita sebenarnya hanya start dari awal sistem BOP. Tetapi bedanya sama Edison adalah waktu Edison cerita, saya punya kebebasan untuk mereject, menolak, ngomel, gitu ya, apapun lah. Tapi ketika di kelas, dia kan mau nggak mau mesti duduk, mesti dengerin. Dia mau ngomong apa ya, saya mesti terima, bener kan? Akhirnya karena saya terima terus, akhirnya saya jadi paham. Ternyata bisnis ini gampang. Beneran, hari itu juga begitu kelas selesai, masuk ke kelas, saya masuk ke kamar, saya sekamar sama Edison kebetulan, saya langsung ngomong. Ternyata gampang. Kok dari dulu lu nggak ngomong? Wih, menolak dikeplak saya sampai ya, leader saya tambah ngomel. Dari dulu saya dikasih tahu, dia bilang gitu kan. Saya langsung ngomong, tahun ini saya pasti unit manager. Tahun depan pasti presiden. Tahun depan pasti AIM. Dan beneran kan? 2006 saya masuk UM, 2007 SUM, 2008 AIM. Selesai. Memang gampang teman-teman, beneran. Ya, saya ulang lagi sedikit. Anda bisa lihat segampang apa bisnis ini sebenarnya ya. Ini agen ya. Saya ngomong ini BOP sistem yang Anda sudah tahu ya. Agen kan 150 juta plus punya 4 agen. Benar ya? Asumsinya 4 agennya 40 juta ya. Waktu unit manager, perhatikan baik-baik, saya ngomong sama saya nulis ini perhatikan baik-baik karena beriringan. UM ini dikatakan bisa 900 karena 150 juta dan berdoa dari 4 agen ini muncullah 2 calon AUM, betul? Sehingga tersisa 2, ada cari lagi 2, betul? Ketika Anda SUM, Anda bisa 2,7 miliar itu gara-gara 150 juta Anda ulang, kemudian Anda mendoakan 2 calon AUM ini menjadi 2 UM beneran, ya kan? Terus berdoa lagi 4 agen ini jadi 2 calon UM, sisa 2 cari lagi 2, betul? Kalau dijumlah pasti 2,7 UM. Dan yang terakhir, ketika Anda jadi AM, itu karena Anda melakukan 150 juta, 2 unit manager ini didoakan jadi SUM beneran, 2 AUM ini didoakan jadi 2 UM beneran, 4 agen ini didoakan jadi 2 calon UM, sisa 2 cari lagi 2. Benar nggak? Betul ya? Nah, sekarang berarti baik-baik. Ketika kita sudah jadi leader, sebenarnya untuk selling itu sudah bukan kewajiban lagi. Betul apa enggak? Betul ya? So kalau saya coret kan nggak masalah, betul ya? Paling income turun 10 juta toh, ya kan? 1 tahun 5 juta, repeatnya 5 juta jadi 10, ya kan? Tahun ketiga nggak usah dihitung lah, 5% duit kecil, ya. Nah sekarang teman-teman coba perhatikan yang saya lingkari. Tadi saya bilang 4 agen ini didoakan 2 naik jadi UM, calon UM sorry, ya. Tahun depannya naik jadi UM, tahun depannya naik jadi SUM dan seterusnya. Pertanyaan saya gini, kalau saya punya agent ini jelas-jelas nggak niat, jelas-jelas nggak ada market, jelas-jelas nggak punya keinginan berubah, nggak kepingin kaya. Anda mau doa sampai jengking kepalamu pecah natap lantai, bisa nggak orang ini promosi? Nggak bisa. Teman-teman sekali lagi, promosi itu yang megang keputusan akhirnya bisa naik apa enggak, bukan di leader, betul? Tetapi di orangnya sendiri. Pertanyaannya, kalau saya ngerekrut 4 agen ini dengan kriteria yang bagus, otomatis nggak sih 4 butuh naik 2 itu hal yang wajar banget? Otomatis nggak itu masuk akal? Masuk akal nggak?
Betul ya? Berarti nggak usah dipikirkan, ini pasti terjadi selama ini bagus. Betul? Demikian pula tahun depan otomatis pasti terjadi. Ya wis anggap aja lah diri saya. Kalau 4 agen ini salah satunya namanya Wibi, kan benar tahun depannya dia naik, tahun depannya dia naik, tahun depannya dia naik. Betul? Bukan karena invitation, karena saya memang kepingin naik. Betul? Leadermu kepingin kamu naik ya apa caranya? Masuk ayo naik, kan nggak mungkin. Betul ya? Kan ada yang closing, ada yang rekrut. Setuju nggak? Demikian pula dengan waktu unit manager. Kalau memang agen yang saya rekrut ini adalah kriterianya bagus, saya nggak usah mikir, tahun depan otomatis ini pasti promosi sendiri. Betul? Demikian pula waktu saya SUM. Kalau saya bisa menemukan agen ini bagus, otomatis saya nggak perlu mikir tahun depan dia naik. So kalau Anda sekarang lihat sistem bisnis prudensial ini, sebenarnya kalau kita mau kasih kesimpulan, bisnis prudensial itu cuma perlu 2 hal yang Anda lakukan. Coba perhatikan yang mana yang susah. Yang pertama, jualan 1 kali di awal. Betul kan? Masa susah? Cuma 1 second dan kebacut. Betul ya? Teman-teman, yang kedua, cuman masalah menemukan calon agen. Ya? Dan di dalam cerita ini asumsinya cuma 4 loh, kena kebajut. Teman-teman, gimana kalau lebih dari 4? Ya, lebih hebat lagi bisnismu. Gimana kalau nggak 150? Ya, lebih dahsyat skillmu dan income-mu. Teman-teman, bisnis segampang ini, Anda nggak cepet tancap gas. Ya, Anda, ya sorry ya, goblok beneran. Anda mau kaya lewat cara apa lagi? Ya, saya nggak menentang Anda sudah leader tetap jualan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, kalau memang Anda diberkati dengan punya market, Anda bagus. Cuman pesan saya, kalau market itu reselling sifatnya, itu good, nggak ada masalah. Karena Anda nggak menambah kuota, karena reselling. Tetapi kalau Anda sudah leader dan tetap selling dengan menambah kuota baru, Anda pasti gagal di tim. Coba Anda kasih saya contoh 1 aja orang Prudential, ada nggak yang hari ini jualannya ciamik dan dia punya tim juga ciamik? Kasih saya 1 nama aja kalau ada, nggak akan nemu, serius. Kalau itu leader yang jualannya tetap kenceng, pasti timnya hancur. Kalau dia bergerak di tim yang gede, pasti dia nggak sempet jualan, kecuali reselling. Ngerti ya? Kenapa? Coba Anda pikir, kalau dia nambah kuota, namanya new business, namanya ini new client, mungkin follow up-nya perlu beberapa kali, ya kan? Dan dia bakalan servicing gitu, ganti ini, ganti itu. Mana sempat dia mau lakukan BOP, mana sempat dia lakukan konsultasi, mana sempat dia bantu jelasin proposal, mana sempat dia terima meeting dan lain sebagainya. Nggak sempat teman-teman. So ini balance, gitu ya. Nggak bisa Anda minta semua di atas. Ya saya kepengen jago selling, saya juga mau tim gede. Nggak bisa teman-teman. Karena ketika kita bangun tim, kita perlu coaching, kita perlu heart to heart, kita butuh ketemu, kita butuh kedekatan, butuh relation. Nggak bisa. Pasti takes time cukup lumayan. Ngerti ya? Nah ini saya gambarin dulu, Anda yang calon dulu ya. So kalau Anda sudah tahu kondisi itu bakalan seperti itu, apa sih strategi yang bagus untuk promosi di sisa 6 bulan ini? Teman-teman, nomor 1 ya, memang Prudential mintanya 150, memang. Tapi sangat salah kalau Anda punya bayangan memang cuma 150. Kenapa? Karena 150 itu repeatnya setiap bulan cuma 3,5 juta. Anda mau merubah penampilan pakai modal 3,5 juta, nggak cukup teman-teman. Ngerti ya? Nomor 1 yang orang lihat ketika Anda mau join sama Anda jadi agent, dia pasti lihat perubahanmu dulu. Ngerti ya? Yang sudah ganteng, puas lebih ganteng, gitu ya? Yang sudah keren, puas lebih keren. Jangan sampai gara-gara masuk Prudential ada omongan ini, dulu keren daripada. Wah, apa enak ya? Kemarin masuk Prudential kok sano ya? Wah, kan cilaka kalau gitu. Ngerti ya? Teman-teman, orang nggak tahu loh depositomu berapa. Orang nggak tahu kamu punya dana apa di mana. Orang nggak tahu.
Tapi orang lihat apa yang kamu pakai, orang lihat apa yang kamu kenakan, orang lihat itu dulu gitu. Ngerti ya? Walaupun Anda pakainya dengan nyicil mengguk-mengguk gak karuan. Ya. Kan orang nggak tahu gitu loh, betul ya? Yang penting orang lihat, wih, habis ikut Prudential, gila, kemarin kelihatan pakai A, sekarang pakai B, ngerti ya? Sekarang pakai C. Orang mesti lihat itu teman-teman. Jangan tambah norot. Linku dulu naik mobil kok sekarang Uberan ya? Kok gojekan ya? Uberan jadi mending suicide gojekan ya, mateng. Ya kan? Anda pakai ini joke, tapi Anda mesti tahu. Dan satu perubahan itu butuh dana teman-teman. Butuh dana. Makanya Anda salah banget kalau Anda UM pakai MBA kecil. Salah. Ya itu tujuan pertama. Kenapa MBA mesti gede? Tujuan kedua, ketika nanti Anda sudah jadi unit manager leader, kan saya tadi bilang sebaiknya kalau memang mau selling, gunakan waktunya itu pakai reselling. Kalau reselling kan sudah kenal, dulu sudah nasabah, pasti closing lagi lebih gampang dong. Nggak perlu pakai waktu banyak gitu. Nanti ya. Nah, dan ada hubungannya juga dengan rekrutan teman-teman. Ada apa enggak? Sometimes calon rekrutan paling bagus dan sering terjadi itu justru dari nasabah kita. Nanti ya. Dia lihat kita loh, lihat perubahan kita loh. Teman-teman, Anda mesti percaya saya. Di luar sana bisnis konvensional itu problem banyak, naik turun silih berganti. Ketika kita muncul untuk yang kesekian kalinya mungkin mampir karena mungkin pas gak ada kerjaan, mungkin pas kosong, gak ada training, gak ada BOP, Anda mampir ke salah satu klien yang memang ada tertarik untuk rekrut. Mungkin pas itu dia momen lagi ada masalah, ya kan? Pas itu dia sudah lihat ada berubah lagi gitu, wih tambah keren, ya kan? Pokoknya tambah beda lah gitu ya. Teman-teman mungkin saat itu adalah momen dia menyerahkan diri untuk direkrut. Itu sering terjadi. Kalau dia mantan nasabah, wah pasti enak. Kenapa? Dia sudah punya market pasti. Kalau Anda tanya saya, Pak, agent ditulis bagus itu kriterianya apa? Nomor 1 kriterianya dia harus punya market. Dan nomor 2, ya dia harus punya keinginan besar untuk berubah, untuk kaya. Nanti ya, teman-teman, Anda tahu nggak di bisnis ini kita memang butuh orang yang memang mau kaya gitu loh. Kalau orang nggak kepingin kaya, di bisnis ini nggak jalan. Karena bisnis ini memang bisnis bisa mempercepat orang cari kaya lebih cepat gitu. Nah kalau dia uang nggak penting lah, yang penting happy, nggak cocok wis. Dia harus nggak cocok. Ya, yang benar dia harus memang benar happiness nomor 1. Tapi happiness pasti diimbangi dengan kita kaya gitu. Pasti lebih happy. Tuh ya, orang nggak kaya tapi happy itu happynya dipaksa sebenarnya, benar ya? Produk memaksakan happinessnya dia. Tapi kalau kita sudah happy beneran dan kita memang megang duit, saya yakin lebih happy teman-teman. Bener nggak sih? Loh ya kan? Loh, anda percaya nggak kalau kita sekarang happy? Ini sudah happy kondisi sekarang kayak gini. Tapi kalau Anda lebih kaya dari hari ini, lebih happy nggak kira-kira? Anda punya orang tua, ajak orang tua pergi. Bukan cuma lihat, suruh dia beli, happy nggak? Hal sepele nggak usah ngomong berlian. Suruh beli baju yang banyak, happy nggak? Happy. Betul? Anak kita hari ini sudah happy ikut kita jadi anak kita, betul? Coba ajak ke time zone, coba ajak mainan yang mahal yang dia lebih happy lagi. Happy nggak kira-kira? Happy. Nggak mungkin anak kita masih kecil sama wes nggak usah Pak, hidup hemat aja Pak. Wih, luar biasa. Iya. Medeni anak kayak gitu. Nggak lucu blas sebenarnya. Harusnya ya dia boros. Namanya anak kecil kudu boros ya kan. Kalau sampai kecil bisa hemat, wah ini medeni. Besok tuh harus medeni. Nggak punya teman bisa ya. Paham ya teman-teman ya. So bisnis ini secara sistem. Saya mau tanya, ini kan cuma gambaran di atas kertas. Kadang-kadang gitu kan ngomongnya. Pertanyaan saya, bukankah gambaran di atas kertas ini memang bisa diaplikasikan kan, benar nggak? Asal kita nurut. Teman-teman, GPS itu adalah alat bantu dari titik A ke titik B. Kita merem nggak ngerti belas, asal nurut aja hukumnya. Nyampe nggak sih teman-teman? Nyampe. Tapi begitu kamu nggak nurut sedikit, GPS ini bisa nggak ada gunanya. Sama, bisnis yang saya cerita di depan ini sudah GPS, ngerti ya? Cuman pertanyaannya, Anda nurut nggak? Contoh lah di situ ditulis, mesti cari agent yang bagus. Mana pernah kita nyari yang bagus? Kita asal ketok, punya mata 2, mulut 1, minyak tanah, rekrut wis. Apalagi pakai denda misalkan di kantor. Wah nggak rekrut denda, wis langsung rekrut sembarang. Betul ya? Salah satu yang saya ingin, halo selamat pagi Pak Wisono, kami dari Stan, kok enak suaranya. Ya wis yuk ketemu wis, direkrut.
Kalau merekrut kayak gitu teman-teman, banyak yang mau. Tukang becak pinggir jalan itu nggak ada yang nggak mau sukses. Semua mau sukses, beneran. Coba deh, Pak mau kaya, pasti mau sukses, pasti mau rekrut habis. Tuh ya kan? Anda paham maksudnya? So nggak bisa, gitu. Anda mesti main quality dulu. Justru karena dia berkualitas, dia bisa menjadi kuantitas, jadi banyak. Ya, Pak, saya pernah dengar quantity jadi quality. Benar, kalau Anda hidup sendirian. Kalau Anda mencoba-coba, kalau Anda nggak punya leader, kalau Anda nggak ada sistem, Anda nggak ada yang ngasih tahu. Benar, Anda harus quantity jadi quality. Dari situlah Anda belajar sesuatu kan. Akhirnya pelan-pelan Anda menjadi quality. Teman-teman, ini sudah ada leader. Ya, kita yang dulu main quantity jadi quality. Kita sudah nyaring nih, ini ceritanya sekarang kayak gini. Udah, kita kasih Anda sekarang shortcutnya gitu. So seharusnya kalau Anda yang hari ini joinnya zaman-zaman sekarang, harusnya kemungkinan Anda kalau suatu hari nanti sukses 5-10 tahun lagi, Anda jauh lebih sukses dari kita. Kenapa? Karena waktu join Anda nggak sistem otodidak. Anda sudah ada yang ngasih tahu formulanya seperti apa. Sedangkan kita kan otodidakan semua, nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, gitu ya. Nah, itu yang kita kasih ke Anda semua. Paham teman-teman soal sistemnya BOP Prudential? Paham ya? So gampang nggak? Yang calon UN gampang nggak? Gampang nggak? Gampang. Nah, kenapa kok setiap kali ada rekrut kok mesti ngawur? Kadang malah Grand BOP Anda nggak ngundang. Kemarin Grand BOP kan tuh? Ya. Yang hadir siapa? Banyak? 60-an. 60-an. Teman-teman, tadi saya bilang ya, bisnis ini adalah kita suatu hari jadi, kemudian kita juga cetak orang jadi, dan yang kita harapkan AM kita pun nanti akhirnya cetak, betul ya? Nah, ini format yang kita mau di ujung akhir bisnis ini. Nah sekarang coba lihat, gimana Anda punya AM? Ini kan Anda, ya. Gimana Anda nanti bisa punya AM kalau Anda selama ini nggak pernah rekrut? Gimana Anda bisa bikin orang itu jadi AM kalau rekrutannya pun orang-orang tidak berkualitas? So teman-teman mesti mikir mulai sekarang. Anda bukan disuruh jualan asuransi, bukan. Coba ya Anda bandingin. Kenapa ya kok leader Prudential jauh lebih kaya daripada leader-leader kompetitor? Anda pernah nggak pikir? Kompetitor kan banyak tuh, perusahaan M, perusahaan A, perusahaan S, apa aja lah banyak. Anda pernah nggak investigasi? Kok income kita jauh lebih besar daripada income orang sana? Pernah mikir nggak? Kan sistem sama, komisi sama, overheading sama. Kok bisa beda ya? Jawabannya satu. Karena di kompetitor, walaupun leader, mereka masih sibuk. Itu jawabannya. Dan ketika mereka jualan, mereka nggak mau tak adik. Padahal income terbesar berada di yes. Paham? Saya buktiin Anda sekali lagi kalau income tim itu besar. Lihat ya. Saya kasih Anda contoh. Ini jualan terus. Yang ini jadi AM. Ya, saya sudah pernah tunjukin di M3 ini rasanya. Tahun pertama jualan 600, income-nya 20 juta per bulan. Tahun kedua jualan lagi 600, income-nya 40 juta per bulan. Ini sudah saya anggap komisinya 40%, harusnya nggak 42 ya. Saya 40 supaya bulat ngitungnya gampang, dan saya anggap persistensi bagus, gak ada yang lapse. Ya. Tahun ketiga jualan lagi 600. Anda tahu income-nya cuma 42,5, bukan naik jadi 60. Tahun keempat jualan lagi 600, bukan jadi 80, 45 juta aja. Tahun kelima jualan lagi 600, cuma 47,5 kok, nggak gede. Coba perhatikan. Tetapi begitu dia capek, tahun ke-6 nol nggak jualan, dari 47 bisa turun jadi 25. Suruh lagi nggak jualan, 5 juta. Teman-teman mau yang mana milihnya? Ini loh nasibnya orang jualan. Sekali jualan, akhirnya harus jualan dengan prestasi yang besarnya sama aja. Dengerin ya, dengan prestasi yang sama besarnya, itu cuma mempertahankan income, bukan naikin income. Jadi kalimatnya apa tadi? Dengan prestasi yang sama,
tujuannya cuma mempertahankan, bukan menaikkan income. Padahal tiap tahun suruh jualan 600, gampang nggak? Kalau kelasnya sekali closing 20 juta per bulan nggak apa-apa, ya kan? 5 orang terus nggak usah kerja. Lah kalau ini gopek jingan, teman-teman. Bisa sengkleh, teman-teman. Ngerti ya? Serius. Lo beneran ini saya hidupnya tiap hari ngurusin klaim rumet. Loh ya kan? Teman-teman coba bayangin sekarang AM. Ya, gampangnya aja lah. Begitu dia punya agen, ya, punya agen naik jadi UM dengan nilai pas 300 juta, off ridingnya 30%, dapat 90 juta. Begitu dia jadi UM, pas lagi, nggak usah gede-gede, 900 juta, off ridingnya dia 18%, 162 juta. Begitu dia jadi SUM, pas aja, nggak usah lebih-lebih, 2,7 M, dia dapat 9%. Ini jadinya 243. Saya jumlah sudah setengah M. Cuma butuh 3 tahun tok dan pas-pasan. Udah kayak gini, apa nggak kepingin cepetan jadi AM? Padahal jadi AM, dia cuma gini tok. Cuma begitu. Kalau Anda memang punya otak, punya mata, dan punya mental pengusaha bisnis, Anda lihat penjelasan saya kayak gini. Ambil keputusan apa? UM bukan masalah Isa apa enggak? Syukur lah Isa, nggak Isa coba lagi teman-teman. Bukan, harus UM. Kenapa? UM-an tuh, bener kan? Sudah jalan setengah tahun kok, bener nggak? Ya, mungkin yang baru join punya pikiran, Pak, apa saya layak Pak jadi UM? Saya lo baru join 1 bulan, saya lo baru join bulan ini. Teman-teman, bukan masalah berapa lama jadi agent, ya, bukan masalah berapa lama jadi agent. Tapi ketika kamu nanti jadi leader beneran, bisakah kamu terima kenyataan bahwa kamu hari itu sudah jadi leader? Dan apa tugas leader? Anda harus terima itu. Saya kasih contoh maksud omongan saya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang wanita dan seorang pria menikah di usia muda umur 18 tahun. Secara teori kalau lihat usianya, siap gak mereka jadi orang tua? Nggak siap. Why nggak siap? Karena Anda pasti punya pikiran, umur segitu masih suka have fun, betul? Artinya apa kalau dia masih suka have fun? Mereka berdua nggak menerima kenyataan bahwa mereka hari itu sudah married gitu loh. Kalau dia sudah married, bahkan punya anak, mereka harus terima kenyataan bahwa mereka sebenarnya seorang orang tua. Apa tugas orang tua? Nggak mungkin dong have fun terus, betul? Betul nggak? Sama. Sekarang kalau Anda hari ini jadi agent baru, ya, wih jadi agent 10 tahun, ciami pasti jadi leader, betul? Wih jadi agent ini matang sorong, ya kan? 10 tahun, bener nggak? Loh bener nggak? Apa memang Anda yakin kalau dia jadi leader pasti leadernya baik? Belum tentu, betul ya? So kuncinya cuma satu. Kalau memang Anda suatu hari jadi leader, bisakah Anda menerima kenyataan bahwa hari itu Anda sudah seorang leader? Apa tugas seorang leader? Jalan ngomong gitu loh. Ngerti ya? Leader memang mungkin harus fokus di tim. Dia harus berbaik hati. Dia harus mau berbagi. Dia harus benar-benar caring. Ngerti ya? Bukan caring untuk kepentingan pribadi, tapi caring untuk kepentingannya dia. Teman-teman, jangan jadikan tim Anda sebagai sapi perahmu. Ngerti ya? Tapi buat dia sukses, otomatis kita pasti sukses. Tetapi kalau kamu bikin dia jadi sapi perahmu, kamu nggak akan bikin dia sukses. Kamu akan sukses sendirian. Contoh aja yang sering terjadi. Leader bikin agent jadi sapi perah. Caranya apa? Gampang. Prospek kamu mana? Ayo cepetan, tak kursi KB. Saya nambah api gak? Nambah. Dia juga nambah api kok kelihatannya hari itu. Tapi apa dia dapat skill? Nah. Apa dia dapat experience? Nah. Kasih dia kesempatan untuk punya experience. Experience ditolak, experience dipending, apapun lah yang jelek, dia harus terima. Ya, kalau dia nanti sedih sambatan, bukan terus waduh kok yo apa sih sampai bukan kayak gitu, ya. Tapi kita akan jadiin dia, bener nggak? Biasalah, lu baru digituin, lu tau nggak? Dulu, wah, ya kan? Terserah ini mau dulunya cerita fiktif, cerita Anda pulaan sama orang, ya terserah gitu. Pokoknya tugasnya gede nanti kan. Sama kayak kita hari ini ngomong sama anak kita, bener nggak? Kalau anak kita hari ini jatuh, masa kita marah?
kok bisa sih, cek goblok sih kamu sih. Masa kayak gitu, bener? Kita pasti gede nantinya dong, bener nggak? Biasalah, apa lu dulu, bener? Mau ini cerita beneran apa enggak? Don't care. Yang penting cerita ini bikin berhasil orang yang saya ajak ngomong ini jadi gede hatinya. Teman-teman, bukan bikin dia jadi sapi perah kita supaya kita sukses, tapi punyailah hati yang tulus bikin dia sukses. Karena kalau dia sukses, kita pasti sukses. Betul? Kita handle anak kita nggak selalu enak terus, teman-teman. Betul? Sometimes kita pukul kok, betul? Sometimes kita marahin, kita hal yang sama terjadi di titik. Ya, jadi menjadi seorang leader jauh lebih berat daripada jadi seorang lebih orang tua. Kenapa? Orang tua punya hak untuk mukul, tapi leader nggak punya hak untuk mukul. Ya kan? Orang tua punya power untuk bikin anaknya mau nurutin dia, tapi leader nggak punya power untuk suruh orang asal nurutin dia. Bagaimana Anda bisa punya tim yang mau loyalitas sama kita tanpa harus kita paksa, tanpa harus kita kasih power kita. Nah, teman-teman, itu harus Anda pelajari dalam 6 bulan ini. Ya, Pak, 6 bulan kan waktu singkat, cukup nggak saya belajar? Teman-teman, sama kayak orang pacaran. Pacaran 6 tahun, tapi ketemu sebulan sekali. Bandingin kualitasnya sama yang 6 bulan pacaran, tiap hari ketemu pisah pas tidur, toh. Ya apa kira-kira? Lebih kualitas yang mana? 6 tahun setiap bulan sekali, atau yang 6 bulan setiap hari ketemu pisah pas tidur, toh. Yang mana, teman-teman? So, kalau Anda mau bisnis ini benar-benar berhasil, ya, jalani tiap hari activity prudential setiap hari, setiap waktu, ngerti nggak? Punyailah satu belief, kalau saya kalau nggak di prudential mau sukses di mana gitu. Ya, teman-teman, saya kalau sharing di Grand BOB saya selalu bilang, memang bukan prudential bisnis yang terbaik di bisnis di dunia ini. Mungkin bisnismu juga bagus, tapi tolong kasih tahu saya, ada nggak yang lebih bagus dari prudential yang ini saya cerita? Kalau ada yang lebih gampang, ada yang lebih cepat, Anda infoin saya pasti jalani bisnis itu. Karena nggak ono, teman-teman. Ya bisnisnya paling gampang, ya kan? Orang gagap bisa sukses, loh, nggak punya market bisa sukses, ya kan? Saya buktinya gitu. Nah, so kalau Anda nggak gagal, Anda punya market, Anda punya chance jauh lebih gede daripada saya. Nanti ya. Nah, sekarang pilihannya cuma, ya Anda ini mau apa gitu loh. Nggak semua orang loh, teman-teman, mau kaya, ya. Jadi kita butuh orang yang kaya. Saya pernah dengar kalimatnya sampai itu Gary Kinder. Dia bilang bahwa ada beberapa orang yang berkata happiness is number one, betul. Tetapi teman-teman, dia bilang di bisnis seperti ini kita butuh orang yang money is number one. Benar, itu yang ngomong bukan saya loh, Gary Kinder. Jadi kalau mau komplain nggak, email aja ke Gary Kinder. Gary Kinder itu yang ngomong. Di bisnis ini ada butuh tim yang menganggap money is number one. Ngerti ya? Nah, kalau saya gabungin jadi satu, ya happiness plus kaya, itu baru sempurna. Ya? Jelas teman-teman sampai sini? Jelas? Jadi udah kebayang strateginya mau apa ini, mau jadi UM? Ya? Makin banyak orang yang di sini, doa saya nggak mungkin yang naik cuman, nah itu loh maksud saya. Ngerti ya? Makin berkualitas yang kamu rekrut, pasti bukan 4 naik 2, mungkin 4 naik 4. Ya, kalau 4 mau naik 5, wah ini ajaib, miracle beneran, ya kan? Ya apa cara bisa 4 naik 5, ini luar biasa. Ya, paham ya? Orang bagus pasti bawahnya juga orang bagus lagi. Sama, orang jelek kamu masukin timmu, bawahnya juga orang jelek. Kita nggak butuh rame-rame, kita butuh quality. Ya, dari quality akan muncul quantity, dan kuantitinya pasti bagus. Ya, di balik angka 150 ini ada skill. Di balik angka 150 ada experience, ya, dan dua-duanya ini ujungnya apa? Perubahan di kita. Kalau kita berubah, ibarat kita mau mancing di laut, ikan besar, umpannya nggak mungkin kroto sama cacing, teman-teman. Ya, pasti ikan seger lagi, dan itu mahal. Sama, kalau kita mau rekrut orang bagus, kita harus berubah. Ngerti ya? Jauh, jadi lebih keren gitu loh. Ngerti ya? Loh Pak, kok ngomong materi-materi gini? Teman-teman, bukan ngomongin materi, tapi Anda percaya saya, di hukum komunikasi pun nomor 1, 60% itu tergantung fisik kita dulu, penampilannya kayak apa. Itu komunikasi bisa lancar. 30%-nya baru intonasi, 10% baru materi. So kalau Anda penampilan not good, Anda susah cari orang yang bagus.
Oh Pak, pernah kok bisa dapat? Ya, tepaan. Kebetulan nggak bisa diulang terus-terusan. Ngerti? Paham ya Mas saya? Kita harus cari sesuatu yang pasti kita bisa capai gitu. Ya? Jelas ya? Soal ini? Ya? Ayo, yang mau jadi UM sekarang berdiri. Saya mau lihat. Ayo. Coba yang mau UM. Ya. Dengerin ya teman-teman. Ini yang UM ya. Ada yang berdiri ini yang punya anak coba angkat tangan. Yang punya anak. Ya, yang punya anak ya. Oke, tetap angkat tangan. Ya, saya kasih tahu Anda sekarang yang angkat tangan ini. Anda punya anak kan? Ya. Jawaban sini cek, punya anak kan? Ya. Kalau anakmu tahun ini nggak naik kelas, kamu sedih nggak? Sedih nggak? Sedih kan? Nah, bayangkan itu pada jumlah satu kelas kira-kira sekarang berapa orang? 40. Yes, 40 lah, ngomong paling banyak. Saya kasih contoh ya. Dari 40 siswa satu kelas, lu ayo angkat tangan yang punya anak. Josungan sungan, enggak apa-apa. Nah, ini masih pagi kan kita burger, ya. 40, ya. Bayangin ya. Saya mau benerin perasaanmu dulu teman-teman. Dari 40 siswa gak naik satu, berarti kan anakmu nomor 40, bener kan? Gak naik itu, kamu sedih, katamu gitu kan, betul kan? Jadi, tak kasih tahu ya. Prudential itu kalau naikin orang promosinya setahun itu bunyinya ribuan, bukan 40 loh, ribuan. Kalau kamu tadi dari 40 gak naik satu, kamu yo sedih. Bisa bayang no gak kalau anakmu tahu dari ribuan papai mamai gak masuk? Pikiran gak? Ngerti ya? Mungkin bisa dituatap no dari kok ya bisa jadi anaknya mau ngingin gitu gitu. Nanti ya maksudnya. Paham ya? Tangannya diturunin. Nah, yang belum menikah. Saya Pak. Nah, pesan saya ya, ini kan belum menikah ya. Ini pesan guyonan, tapi ya rada serius ya. Ojo susu kawin sih. Jadi yang pandangannya lebih lebar. Ini guyonan tapi serius. Terserah anakku ya apa ya, setuju ya. Teman-teman ya, Anda yang calon UM ya, saya mau infokan coba omongan saya ini kan sederhana ya, saya ngomong gak sampai sejam. Teman-teman dipikir bener gak ya omongannya Pak Wibi? Ada tak sing jauh lebih gampang, 4 tahun garanti 100 juta, garanti loh saya ngomong. Bukankah kalau pasti UM, pasti SUM, pasti AM, pasti loh ini naik loh, nggak ada cerita nih akumulasi loh, ini pas. Kan janjinya 100 juta itu udah terhitung, betul? Teman-teman tinggal 3 step tok loh, Anda nggak niat lari ini mau ngapain gitu, ngerti ya? Ini gampang banget. Saya benar-benar thank you Tuhan pertemukan saya dengan Prudential, beneran, karena di situlah saya punya kesempatan jadi kaya, ya. Kaya saya bukan saya nikmati, saya bisa bikin mama saya bangga, gitu ya. Saya bisa bikin istri saya, anak saya, saudara saya, semua jadi bangga dengan kesuksesan kita, ya kan? Bahkan saya sering, oh iya mana Bu itu, Bu Rosa? Nggak kata ya? Saya tidak ingat Bu Rosa. Oh sudah saya. Nah, ini semua sudah tahu Bu Rosa kan? Ada? Tahu. Masa kalah sama Bu Rosa? Bu Rosa umurnya berapa? 65. Berapa? 65. 65. Anda kan belum 65 semua. Dari tenaga pasti menang siapa? Menang Rosa. Betul. Menang Rosa. Iya kan? Dari desire-nya loh, desire. Menang Desire. Mau si Dorjo nanti desire pasti. Pasti yang pengen apa sego rawu pasti. Oh, nanti desire. Nafsu. Nah, nafsu. Ini. Masih menang Rosa. Ngerti ya? Teman-teman beneran loh. Saya paling terkesan tuh lihat Bu Rosa. Kenapa? Karena beliau dulu pertama kali di kantor itu naik Vespa loh teman-teman. Beneran. Dan suaminya nggak pernah loh mau masuk, mesti di teras. Saya setiap datang, mesti saya ngajak, ayo tak masuk, enggak, sini aja. Beberapa tahun kemudian, mobil Xenia apa kan saya pertama beli? Xenia ya.
Begitu desainnya, nggak usah dikongkon masuk, bojone masuk nyelonong. Luar biasa kan? Tapi saya bangga gitu loh, dari Vespa, jadi desainnya. Ngerti ya? So teman-teman, di bisnis ini banyak orang berubah. Ya, saya, Pak Kando, ya itu sampai itu Ida itu dulu nggak kayak gitu. Dulu Urus di kayak situ. gini. Urus. Nah, serius banyak yang berubah di bisnis ini. Ya, makanya teman-teman yang lama kayak Johnny Dancer gitu. Ini apa sih gini terus gitu loh. Saya juga bingung. Seksi tuh. Ngerti ya? Ya terus beneran, ini kan orang-orang senior ini. Ko Johnny, ya sampai gimana sama? Tadi yang di belakangmu siapa di? Bintoro. Bintoro. Ini orang-orang lama. Ada museum, sesuai di museum loh. Serius loh. Ya Anda mau ngapain gitu loh di bisnis ini kok gini-gini terus. Sama di agensi kita di SBS 10 juga banyak orang-orang kuno yang tetap kayak gitu. Sama loh. Rocky. Ah, Rocky lagi. Si anak band. Ya kan? Itu orang kuno juga. Ya. Saya curiga teman-teman ya, mereka-mereka ini memang nggak suka duit. Repot. Ya, kalau saya suka duit, mereka rasanya nggak suka duit. Ya, Anda jangan contoh yang jelek. Itu tetap ambil positifnya. Positifnya apa? Lek museum ya jadi kayak ngono-ngono toh, ya kan? Anda mesti katakan, wis berubah total. Pak Halim lumayan bisa bejas, ya kan? Berubah, ya kan? Perubahannya positif juga banyak. Ya kan? Anda ambil yang positif-positif gitu. Ya? Biasanya enggak. Setahu saya 8 kali di sini, Pak Halim 10 kali gak hadir. Hari ini dia hadir. Kasih plus dulu. Oke, sampai sini Anda mau tanya apa? Penting saya tanya apa yang ada di undang-undang dalam hatimu apa? Ayo tanya, terutama yang calon-calon di ini. Ayo, kamu mau tanya? Iya Bu. Tadi kan Pak Wibi bilang kalau awalnya Pak Wibi dasarnya gagap sama nggak punya market. Nah, itu gimana caranya Pak Wibi nembus awalnya itu? Pertama kali. Oke. Jadi gini, saya pertama kalinya tertarik di Bro itu kan saya tadi bilang karena rekeningnya yang saya dengar. Jadi jiwa dagangnya itu muncul. Maksudnya gini loh, ini kalau ditawar orang pasti laku. Menurut saya kayak gitu. Nah ini beneran, saya pertama kali prospek itu 4 orang di awal. Ya ini orang yang sudah saya kenal. Berhubungan sama dunia saya mungkin di basket, teman main klub yang terakhir, atau yang pernah beli nomor saya. Nah, ya prinsipnya simpel. Dulu malah nggak sekeren sekarang. Sekarang kita kan kalau prospek canggih kan, ngomong sebentar closing. Zaman dulu standar tetap paling usia 30. Bulan pertama kayak standar gitu terus. Masuk prospek siapa ya standar terus. Buktinya ya closing. Gitu ya. Ibu belum tahu cerita saya. Begitu saya closing 4 Bu, Prudentialnya pahit malah. Bayangin. Tanggal 24 April Prudential itu bangkrut, digugat pahit. Yang sama salah satu konsultan kita. Ya itu masa lalu lah. Ceritanya mulai dari April, Mei, Juni, 4 Juli itu Prudential pelangnya, signboardnya tutup semua diturunin. Semua turunin. Tapi karena saya sudah punya closing 4 kan, ini yang saya salut dari Prudential. Semua bank dibekuin loh. Gak ada yang boleh terima transferan, pokoknya gak ada operasional lah dari Prudential. Dan waktu itu agent kan mungkin masih sedikit ya. Saya tetap terima komisi loh teman-teman, tapi manual dikasih duit. Beneran saya masih ingat itu. Zaman waktu pilot. Luar biasa kan. Dan semua klaim yang terjadi di periode pilot sama Prudential dikasih bunga. Saya masih ingat. Semua klaim nasabah yang masuk kan di hold semua, nggak boleh proses kan. Prudential dibekuin, di freeze. Tapi ketika Prudential bayar klaim itu, semua disertai bunga sama Prudential atas keterlambatan dia dari itu. Itu luar biasanya perusahaan kita. Ya. Nah, saya lanjutin. 4 Juli Prudential akhirnya diputuskan bebas dari gugatan pilotnya. Ya, jadi kita kalah di Kejaksaan Tinggi di Jakarta, tapi kita menang di MA. Ya, saya masih ingat itu si Tony Blair telepon ke Ibu Megawati sebagai presiden. Kita dengerin di loudspeaker. Ya intinya Tony Blair marah gitu loh. Kok bisa-bisanya ada perusahaan dari Inggris sampai dipilotkan di Indonesia? Nah, akhirnya kita udah gak ada masalah. Dan gak lama minggu depan keluarlah majalah investor menobatkan kita lagi sebagai the best insurance company di Indonesia. Jadi mari pilot malah the best lagi gitu. Coba bayangin Anda jadi saya, ya. Saben prospek orang pasti ngomong apa? Lu bikin aja kemarin bangkrut. Ini lah kemarin bangkrut, gak apa-apa lah. Kayak gitu loh Bu malah.
Coba Anda nggak tahu ya, Anda googling aja, siapa tahu masih ada. Itu sepanjang hari, setiap hari koran Jawa Pos, Bisnis Indonesia, Kompas, mesti ono beritanya Prudential. Mesti ada. Ya ceritanya tentang bangkrut terus. Tapi buktinya saya bisa jual. Apa arti dari cerita ini? Teman-teman, ketika kita melakukan selling, yang dijual itu bukan produk. Yang dijual bukan company, tapi kita. Ngerti ya? Kita yang dijual. Dia yakin karena lihat kita, bukan lihat company. Itu orang Indonesia. Mungkin lain kalau ini terjadi di luar negeri ya. Kalau kita terjadi ngomong di Amerika, ya mungkin mereka juga lihat, oh sopo company-mu, kan gitu kan? Ya apa barangmu? Itu orang luar negeri. Orang Indonesia budaya sungkannya gede, ya kan? Jadi mungkin sano, mungkin kasihan, atau mungkin sungkan nggak jelas gitu. Ya dibeli aja gitu. Ya, kalau udah beli satu gini, ya biasanya pasti referensi lagi. Nah, yang referensi kan biasanya pasti percaya sama yang referensi. Ini segitu aja terus bulut aja, akhirnya closing gitu terus. Ngerti ya? Jadi nomor satu, ya Anda mesti ada satu closingan aja lagi dulu. Galian dari sini. Teman-teman jauh lebih gampang reselling sebenarnya daripada new client. Jauh lebih gampang. Ya, prinsip kita ya, dulu waktu saya masih agent. Satu, orang yang habis di closing itu nggak mungkin besarnya itu sudah semaksimal yang dia mampu. Itu prinsip dasarnya agent baru. Artinya orang yang hari ini saya closing pasti bisa saya closing lagi karena waktu kemarin closing belum maksimal. Dia cuma kayak orang ngetes gitu loh, kamu jadi sini, pas kamu hilang, nah, kan itu pemikiran wajarnya seorang nasabah. Makanya bisa di closing pertama. Yang kedua, sangat jauh lebih gampang Anda gali dari nasabah yang sudah closing. Dia kan pasti punya istri, punya suami, punya pacar, punya mertua, punya sepupu, punya ipar, punya teman baik, teman gereja, teman ngaji, oh lah. Dia ini pasti ada. Nah kalau kita baik sama dia pasti mau kenalin. Ya tergantung pintar-pintarnya kita gali. Jangan terus tiap hari bawa sanggongi ya bosen. Nah kalau saya dulu, selama saya punya jadwal kacau, misalkan tiba-tiba cancel atau tiba-tiba nggak ada gitu ya, senganggur-nganggurnya saya nggak mungkin pulang, nggak mungkin ke kantor. Saya pasti ke rumah nasabah yang pernah saya closing, ke toko nasabah yang pernah saya closing. Pokoknya saya ke tempat orang yang pernah saya closing. Terus kelihatan aja, pura-pura mungkin habis ngurus claim, pura-pura habis follow up orang closing, terserah, apapun bisa buat alasan. Ya, kadang ngomong gini aja, nggak sengaja, ada temennya datang dikenalin, closing loh, itu sering. Nah, Anda agent kan biasa punya habit malah salah. Kalau jadwal kacau, nggak ada kegiatan, paling mainan ke kantor. Lo ngapain di kantor? Ya kan, kalau nggak malah pulang, malah buyar. Pokoknya kalau Anda mau sukses di Pro, teman-teman, tips dari saya ya, ini pengalaman pribadi. Punyailah jam kerja yang pasti setiap hari. Dan jangan Anda pernah melanggar. Contoh misalkan kalau saya dulu ya, saya 9 to 9, itu pasti 9 keluar, kalau nggak 9 nggak pulang. Dan saya nggak mungkin cangkruk di kantor, nggak mungkin saya nganggur gitu. Harus ada kegiatan, senganggur-nganggurnya ya. Ya, full call ngawur wis, kayak toko wis mandek aja. Saya pokoknya ngelatih gitu loh, mulut saya, keberanian saya, nanti ya. Kalau sudah kebiasa ditolak orang, ditolak lagi biasa bu, bener nggak? Ya kan, sudah biasa dikasarin orang, ya kan buat latihan. Jadi senganggur-nganggurnya saya pasti berhenti satu tempat dan saya ngomong. Itu saya ngelatih sebenarnya, bukan sia-sia loh bu. Ketika nanti Tuhan kasih rezeki, harusnya ini closingan saya ya. Kalau saya nggak pernah punya pengalaman masa lalu yang kayak tadi, saya ngomong sama dia kan nggak terlalu meyakinkan. Mungkin closing pun closing nggak gede, atau malah-malah bisa-bisa nggak closing. Tapi karena sudah kulino, sudah biasa pol ngomong bolak-balik. Waktu gilirannya ini jatah closing dari yang di atas, ngomong saya mantap sekali, betul? Dia bisa langsung closing. Nah itu buah daripada kita activity berkali-kali. Jadi jangan dianggap sia-sia, ya. Saya sering kali cerita kok, saya pernah nganggur banget ya, nggak ada jadwal, kan biasa agent mesti bingung kan jadwal. Saya sempat ada teman kelilingan besi di Lombok, saya ikut loh, jadi waktu dia kemana saya prospek, ditolak terus, ya nggak apa-apa. Jujur waktu hari itu ya sedih, wah kok nggak berhasil ya, sedih beneran. Tapi ternyata setelah melewati semua, saya jadi sadar gitu loh, oh ternyata semua yang dulu saya lakukan, buahnya mek satu, saya yang jadi tambah pede. Saya jadi terbiasa, gitu ya. Nganggur, ada teman keliling ke Jember, ikut aja ke Jember. Ini memang ceritanya nggak ada jadwal loh saya, mending ikut.
Bukan terus nyantai-nyantai di Jember, enggak. Dia kerja, saya prospek jalan kaki. Lu beneran, itu saya lakuin. Ya. Jadi yang saya ceritain kan kayak tahunnya main AKP loh, makanya kan nggak tahu sorone dulu kayak apa gitu. Iya toh? Sampai sorry soronya itu. Ya, kejawab ya Bu ya. Oke, ada yang mau tanya? Ayo tentang strategi jadi UM apa? Ya, teman-teman semua yang sukses itu benar. Kata-kata motivasi, PP, flyer itu benar. Teman-teman nggak mungkin lah ada orang sukses terus gak jalani sing namanya suara, itu gak mungkin. No pain no gain, itu benar. Nanti ya, gak mungkin lah ada orang sukses suruh tampil di depan. Ya terus yang diceritakan mau enak tok, sebenarnya saya nggak, jujur saya nggak pernah lo gak enak, nggak mungkin, percaya saya, pasti gak enak. Jadi kesimpulannya simple. Kalau kita mau lihat nih, saya bakalan sukses nggak ya? Teman-teman Anda sudah ngalami sampai soro sampai rose gitu loh. Kalau Anda belum soro, ya cip, waduh sukses beneran. Serius loh, saya orang diusir, dikasari, ya pernah. Gak ada lah se-ekstrim sampai dikaplok, dilempar, gak pernah lah. Tapi kalau ditindaki dengan action yang kasar, itu pernah. Ya mungkin waktu cerita, kertasnya diperkas, dibuang, pernah. Serius pernah, gitu. Tapi ya sudah gitu loh, habis pas ngalami ya drodep. Ya ngamuk, ya tapi gak bisa apa kan. Tapi setelah lewati hari ini kayak gini, udah guyu kadang. Ya, lucu gitu loh. Loh bener, saya dulu waktu ya mungkin 2010, 2011 gitu ya, lepas keluar Bogor ya, saya justru kepengen cool call ketemu orang aneh. Mungkin saya diusir tadi, kasih saya kepingin gitu. Malah kepingin, kalau sudah di titik gini loh ya, itu malah kepingin. Cuma, tapi malah gak ketemu. Mungkin saya berdiri sudah kederduluan yang diajak ngomong. Saya kan kita udah lebih mantap kan bawaannya. Dulu kan kita masih curun gitu, kayak mukanya wis, ini digertak pasti Melayu ya, syukur kita Melayu gitu. Ya kan, beda lah. Dulu saya lihat toko ini sepi, saya ngomong sama leader saya, mosok sepi ini di prospek kan, pasti lagi sensi kan, mosok sepi di prospek, sebelah. Rame pak, mosok rame-rame ini di barang ya kan? Sampai leader saya bingung, terus kalau rame-rame ini singting loh kan? Ya kan? Sampai gitu, leader saya juga kreatif, wah kita diajak jalan-jalan, ini masih ingat saya, saya, Robi, teman-teman leader SB7 yang lama-lama diajak sampai ke pasar, mau cek, dia mau parkir, habis turun salah satu di telepon, jam 4 tak papak, dia punya wes dikelelein ke pasar gitu, seru banget, wes namanya pengalaman kulkol ya, nggak janjian, mencetak gak karuan, sampai masuk toko gini, dari dunia lu, kamu gak janjian dari koncomu balik toko gini, dikelelein Prano di pasar tuh sama Pak Edi, sama ketemu toko gini. Kan kita tahu banyak orang perlu pasti kulkol kan. Kita pakai teknik yang aneh-aneh gitu. Kok minta waktu 5 menit kok ini dari Indonesia. Oh wis tahu kok wis pernah cerita. Oh lain kok ini sih barusan masuk iklan TV kemarin barusan masuk kok. Oh do kancamu yang ngomong kayak gitu. Terus saya kantor. Kan kita rundingan. Ya apa cara ngomong gitu. Jadi lucu-lucuan gitu. Teman-teman saya jujur ya, waktu melakukan semua itu hasilnya ada nggak? Kalau sing closing, semua nggak ada sing closing. Tapi kita kan jadi pede gitu ya. Terus biasa diguyu orang gitu ya. Kok dulu ya, saya megang buku ini tak izin kok. Cuma rasanya kok gak enak habis sampai tak tinggal. Sumpah. Kayak orang malu-malu gitu. Ketemu orang aja kerja apa? Masa wani ngomong Prudential? Oh, jualan kartu perdana. Padahal wis 2 tahun loh di Prudential. Coba sekarang. Kerja apa? Boleh perkara, ya kan? Pasti bangga. Ngomong Prudential bangga. Ya kan? Hubungannya kan sebenarnya cuma masalah di duit, ya kan? Karena bisnis ini sudah ngasih duit banyak, ya kita pede ngaku Prudential. Ya kan? Zaman dulu saya 2 tahun Bu, ketemu teman. Ngerjain apa saya? Padahal teman loh, harusnya kan bisa di prospek atau bisa di rekrut, betul ya? Tapi berketemu konco dewe malah kerja apa saya ini? Pancet, tutulan nomor. Padahal Prudential ini nggak berani izin loh, beneran. Beneran sampai kayak gitu. Ya? Ayo, ada lagi yang mau nanya? Ya Pak. Ya Pak, dari cerita seperti tadi itu rasanya saya kena di situ Pak ya. Dalam arti begini, kita sudah ikut acara seperti ini ya. Termasuk Bapak, saya terima kasih sudah punya 2 kali ya, high spirit sekali. Kita menerapkan apa yang diceritakan gitu kan, APM gitu, amati, tiru gitu ya, komunikasi. Tapi kembali lagi tadi seperti apa yang dialami
Pak sendiri ya cerita itu kok gini ya kok lucu tapi kok orang edan ya ngumpul kok sukses terus ya apa kayak gitu tuh Pak. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan misterinya gimana sebenarnya. Bapak harus dekat sama leader Pak. Saya, ini di cerita saya nggak nampak adalah saya selalu dekat sama leader saya. Dekat dalam arti gini loh, sebelum saya mau prospek, saya pasti tanya leader saya ada tips apa sebelum saya nanti maju. Dia pasti biasanya tanya, sing mau di prospek modelnya kayak apa. Setelah pulang prospek, kayak orang pacaran gitu Pak, kayak orang ngalem. Saya mesti ngomong sama leader saya, ngalem dulu sama leader saya. Saya cerita semua. Mulai awal saya ngomong di replay ini, ngomong di replay ini, saya ngomong detail. Apa yang terjadi? Banyak banget edit-editan dari leader saya. Misalkan dia ngomong, loh, kamu lapor ngomong ini, kalau dia jam ini, kamu jam ini loh, itu aja ngomong no, nanti dia ngomong no malah gak ada gini. Terus Pak, kayak gitu. Jadi akhirnya dalam waktu beberapa hari, yang beberapa minggu, skill saya sudah berbeda banget. Sering kali ya, saya kalau dulu minta inputannya leader saya, sampai kayak gini loh, pingpongnya itu kayak gini, bener-bener, ini kayak gini-gini apa Ben? Saya waktu tanya, bener-bener no idea loh, ini ya apa? Begitu leader saya ngomong, baru beberapa penggal kata, oh wes gitu. Dia juga gak terima kan, apa sih? Tak balik ini, bener. Teman-teman yang sudah leader pasti ngerti maksud saya. Handling objection ataupun cara kita handle klien sebenarnya kayak gitu-gitu toh. Nggak sampai ada 1000 cara, waduh, cek aneh ngapalin 1000, gitu ya. Ya seperti gitu-gitu toh. Cuman mungkin Anda sebagai agent rasanya, itu loh, rasanya kok susah ya. Nah, yang paling bahaya sebagai agent tuh gini teman-teman. Anda merasa yang sudah kamu lakukan ini benar, padahal semua kabel. Taunya dari mana? Coba Anda lapor semua ke leadermu. Kok aku tadi mari gini, terus aku gini, habis gini, aku gini, dia gini, aku gini, leadermu lah pasti banyak ngomong. Waduh, lain kali gini Pak, itu gini, lain kali gini, itu gini, ini itu gini. Nah, akhirnya jadi pintar cepat. Ngerti ya? Yang saya paling weird ya, memanfaatkan fasilitas ini dulu dengan saya, itu Elizabeth Dilasari. Paling benar-benar nuruti apa yang saya suruh ini. Ini kan tips ini sudah saya lakukan sejak zaman Pak Kandur. Sekali lagi nggak semua tips kan semua agent mau lakuin, betul ya? Ibu Elizabeth itu paling memanfaatkan omongan saya ini. Mau berangkat telepon sih, pulang berangkat telepon, mau prospek telepon, mari prospek telepon. Jadi pintar loh, si Elizabeth. Akhirnya jadi kayak saya, cara jawabnya pasti kayak saya. Nah, mungkin sekarang sudah sekian tahun nggak ketemu ya, punya teknik sendiri-sendiri. Gitu ya. So teman-teman, saya sering ngomong di tim juga. Sebenarnya kalau Anda sebagai agent mau sukses itu cuma 3 top. Ini lakuin Pak, ini ya, lakuin benar-benar nurut ya. 1, tiap hari Pak, jangan pernah bolong. Setiap hari dengan jam tertentu yang sudah ditentuin tadi saya ngomong, Anda mesti activity teman-teman. Harus. Sekali bolong, Anda kembali ke titik nol. Kenapa saya punya kiat-kiat nomor 1 seperti ini? Karena saya ngalami Pak. Saya dari Juli sampai Desember itu start club dengan sekitar 48 case. Ya, bayangin 48 itu nggak mungkin closing semua langsung. Rata-rata waktu kita masih agent mungkin bisa ketemu 5 sampai 7 8 kali baru closing. Berarti kalau bisa 48 polis, pasti tingkat activity-nya memang tinggi banget. Ya kan? Ketika saya dapat trip start club ke Yunani dengan Prudential cuma 6 hari, bayangin ya, ini start club 48 case activity gendeng setiap hari. Saya masih ingat dulu setiap minggu saya closing 2-3 case sepanjang tahun. 2-3 case setiap minggu. Luar biasa kan? Saya tinggal ke Yunani 6 hari, balik Surabaya, saya bingung, ini start ngomongnya apa, beneran. Sampai saya harus ngomong sama leader saya, Bon, coba sih, lu prospek aku. Loh kok, aku wali sak pelengan, coba kamu prospek aku. Saya bilang gitu loh. Jadi begitu dia prospek, oh ya wis langsung ini. Anda paham maksudnya? So dari kejadian ini bener kan, saya ngomong, Anda harus tiap hari activity dulu, nggak boleh bolong, paksaan. Bahkan kalau memang lupa iki apa saya jaga anak-anakku pas sakit misalnya, ya wis ngomong sama bojomu ngomong sama gendongmu sekarang lah. Pokoknya bikinan mulut ini ngomong sih gitu loh, supaya biasa. Karena bisa lupa Pak. Ya, kan masih agent statusnya. Yang kedua, ya, sebelum prospek, sepulang prospek, Anda mesti telepon sama leader. Jadi tahu KB, percaya saya, suara KB pasti. Gayamu salah KB. Beneran. Dan itu nggak apa-apa, ngerti ya? Memang harus salah supaya jadi benar, gitu loh. Nanti ya, makanya saya kan nanti ngasih contoh. Pada KB, tak prospek KB.
tambah salah. Ini nggak mentoring dia, kan nggak long term ini. Ya, dan yang ketiga yang terakhir, setiap minggu adakan meeting tim. Ya, kalau memang leadermu mungkin nggak ngadain meeting tim ya, gabung aja sama Pak Kanu. Pokoknya setiap minggu harus meeting. Kenapa? Karena dicas, ya, secara motivasi dapat, secara skill dapat. Ada ke kantor juga lihat klasemen, lihat EPA kan ada termotivasi untuk kejar. Itu kan satu hal yang positif. Kalau ada di luaran tok terus sendirian menyendiri, nah pelan-pelan mati. Dan biasanya agent kebalik. Kalau lagi bagus on fire, serkep masuk kantor, betul kan? Karena manusia suka dipuji. Hebat kok dia luar biasa. Ya apa suka ekonomi biasa, betul? Tetapi begitu agent ini mulai mati, biasanya malah maka muncul gitu kan. Sungkan, Pak Kando, nggak pernah closing. Kebalik kan mikirin. Harusnya kalau sudah jago closing, ojo muncul, nggak apa-apa. Lu sih ami kok, bener kan? Tapi kalau Anda sudah memang mau mati, 3 minggu sudah nggak prospek, nggak closing, harus cepetan datang ke kantor, teman-teman. Ya, jadi ini omongan sini berlaku buat Anda yang mungkin siapa tahu ada satu hari ada masalah. Harus tambah cepetan ke kantor, cari leadermu, supaya leadermu ini bisa mentas. Ya, maksud ya Pak? Oke, ada lagi teman-teman? Terakhir ya? Oke, yang terakhir. Boleh tahu nggak? Nggak boleh. Kenapa? Cara saya atau dari mana? Maksudnya? Cara ngerekrut. Soalnya sempat lihat-lihat kontak terus ketemu orang ngerekrut cuma belum kena feeling. Kamu sudah leader? Belum. Oke. Ini kan mau gue kan mau menyiapkan lagi. Leadermu siapa? Antoni sih. Oh, Antoninya ada. Nah, ini loh. Contoh salah satunya ini masalah. Nanti ya, teman-teman. Saya sebagai leader terus terang. Nah, ini saya kasih ada contoh gini lah. Ini berlaku pada calon leader. Anda setuju nggak dengan cara saya ngomong ini? Semakin tahun ke depan, semakin nambah tahun ke depan, kita untuk merekrut sendiri itu pandangannya, jangkauannya makin banyak apa makin sedikit? Apa jawabannya? Makin sedikit, betul ya? Harusnya waktu di awal-awal ini pandangannya, jangkauannya, lihat yang rekrutan mau langsung loh ya, tambah banyak, betul ya? Makin tahun pasti makin nyempit. Ini benar, ini statementnya sudah benar. Artinya apa? Kalau Anda mau naik jadi UM teman-teman, Anda jangan bawa cuma 4, rugi. Mumpung yang sibuk leadermu nanti, mumpung yang handle kan leadermu semua, kasih yang banyak. Supaya nanti kalau Anda naik ke UM, SUM merem, masih dapat. Nah, kalau saya melihat dari refleksi dari hidup saya ya, saya jadi UM sejak 2006. Berarti sudah 10 tahun jadi leader. Saya sampai hari ini kalau merekrut itu 99% berasal dari agent ke agent, teman-teman. Karena saya nggak punya teman, saya nggak punya relation. Saya benar-benar murni mengandalkan agent ke agent. Kalau kamu tanya sama saya, Pak, gimana caranya Bapak bisa mengandalkan agent ke agent? Simple. Tadi kan saya bilang, kalau fokus saya tulus bikin dia sukses, saya pasti akan support dia untuk mikir menjadi UM, betul? Once dia mikir dia jadi UM, otomatis dia pasti akan mulai rekrut, betul? Karena kegiatan saya fokus di grup. Sebegitu ada agent datang, saya pasti fokus pinterin agent itu lagi. Terus demikian berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Ya setiap tahun kayak gitu terus. So kalau EPA bisa tiba-tiba meledak, ya karena kebetulan dapat agent yang profilnya Ciami, ya pasti melejit. Ya. Tapi kalau nggak bagus, bukan alasan untuk kita nggak melejit. Kita mesti optimalkan. Gimana caranya ini juga tetap optimal. Nah, tips saya untuk Anda yang masih agent, teman-teman. Anda belum boleh ngerekrut dalam arti, wah cerita nggak boleh. Nanti ya, Anda yang agent, cukup lakukan pra-BOP aja. Cukup lakukan fact finding. Nah, fact finding itu paling simpel apa? Ya Anda harus tahu dulu background dia sekarang ngerjain apa sih. Paham ya? Teman-teman, orang kalau bisa direkrut itu karena ada sesuatu yang bisa diganggu, baru bisa direkrut. Kalau seseorang lagi happy dengan yang dia kerjakan, lagi on fire dengan yang dia lakuin, lagi hot-hotnya lah dia ngerjain, memang nggak bisa direkrut. Jangan paksain rekrut. Nanti ya. Terus gimana Pak? Soalnya dia bagus loh Pak. Tapi bener Pak Wibi, dia lagi on fire nih, dia lagi hot nih di bisnis yang dia lakuin. Terus siapa Pak? Ya, make a relation aja sebagai best friend. Tunggu aja waktunya, nanti ya.
Satu sisi tambah tahun Anda tambah bagus, satu sisi tubuh dia lagi ada masalah. Kelepek kena kamu, kan gitu kan? Nanti ya. Tapi jangan paksain gitu loh. Orang lagi hot, orang lagi on fire, Anda paksa rekrut. Nggak bisa. Contohnya apa? Misalkan nih, orang lagi aktif di MLM, itu pasti lagi on fire. Hasil nggak hasil jangan dilihat. Ya pasti baru hasil gitu loh. Cuma kan lagi barusan ngerjain ya pasti lagi hot-hotnya kan? Bener kan? Orang baru buka usaha 1-2 tahun. Nggak bisa direkrut, dia pasti kepingin coba dulu dong usahanya dia ini gimana, gitu ya. Jangan paksa yang kayak gitu direkrut. Nah, berarti kan Anda pasti ketemu orang yang sudah punya bisnis cukup lama, 8 tahun, kayak 6 tahun, kayak 5 tahun, kayak ya kan. Mungkin jadi karyawan 5 tahun, kayak 10 tahun, kayak gitu kan. Nah, setelah tahun itu Anda mulai ganggu. Gimana kerjaan itu enak nggak? Kamu bisa puji dia, seakan-akan kalau enak kamu yang mau ke situ gitu loh. Ngerti kan ya? Nah, orang begini biasanya akan mulai cerita, waduh, mulai berkeluh kesah. Nah, di situ kan ada gangguan kan, baru kamu ajar, lu mau nggak? Ada bisnisnya nih. Tapi aku nggak bisa cerita, kocok bisa cerita. Nanti ya, bikin janji ketemu sama leadermu. Ini loh problem lagi yang tadi saya sebutin. Nanti ya, coba Anthony standby di sini, nah mungkin dia bisa langsung ide kamu. Istrinya standby Pak. Nah, istrinya itu, nah itu kan istrinya. Kebetulan lagi temenin. Berarti Bu Antoni ada. Nah, itu Bu Antoni, kayak gitu. Ya, lah maksud saya kayak gini-gini loh teman-teman. Nanti ya, Anda sebagai leader, sekali lagi jualan nggak salah, nanti ya. Tapi salah kalau Anda nggak bisa ngembangin tim gara-gara jualan. Nah, itu loh maksud saya. Nanti ya, sekali lagi jualan nggak salah. Tapi kalau gara-gara jualan tim nggak berkembang, jauh lebih salah. Itu Anda lihat tulisan saya itu. Segede-gedenya income-mu nggak akan forever. Tapi sekali agent rekrutanmu jadi sampai mati ngasih kamu income. Bisa bedain? Nah, so emang gitu loh, banget sangat sayang gitu loh. Ada tim harusnya bisa banter, tapi Anda nggak ada waktu untuk tim. Dan itu sayang. Ya, oke teman-teman yang calon UM ngomong sama kanan kirinya nggak UM malas loh, ngomong sama sebelahnya ya. Ya, yang punya anak, kalau Anda mau sebuah UM ya, tak ajari main games. Beneran? Kamu nanti pulang ya, anakmu ajarin ngomong ini. Snack aja coba. Papa janji sama kamu ya, tahun ini pasti naik kelas jadi UM. Ayo berani ngomong ini, karena anakmu pasti nonton jodoh. Apa itu Pak UM? Nah, cerita UM tuh gini loh, Papa ini sekarang agent, nanti akhir tahun naik kelas jadi UM. Nanti ada naik panggungnya, terima yakin. Cerita biar anakmu ini. Kalau kamu sampai berani cerita, tak jamin UM. Bener? Karena alam bawah sadarmu, ketika kamu berani ngomong, sebenarnya tanpa kamu sadari loh ya, alam bawah sadarmu sudah tahu pasti nyampe UM. Teman-teman, hidup kita ini sebenarnya lebih dikuasai kondisi yang nggak sadar daripada yang sadar. Sekali lagi, kalau kamu berani ngomong yang saya ngomong ini, sebenarnya kamu wis yakin pasti UM. Dan bagi yang nggak berani ngelakuin yang saya ngomong ini, sebenarnya kamu wis yakin nggak UM. Benar? Jadi serius sih, yang percaya coba nih, ya coba, sama saya benar apa enggak? Ya, oke, thank you teman-teman, sukses semua banget ya.